Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Habib Betawi dalam kitab Madza Qala Iblis, pasal yang atau episode yang ke-16. Melanjutkan daripada episode yang ke-15 yang lalu, bisa ditayangkan atau bisa disaksikan kembali bagaimana iblis menggoda orang yang sholat, yang terburu-buru, yang hingga akhirnya Allah jadikan seperti keledai. Silahkan dilihat lagi di episode yang ke-15. Baik, episode yang ke-16. Fa in galabani fi dzalik amartuhu an yafraqa asabi'ahu. Kalau orang tersebut masih bisa mengalahkan aku, kata iblis, dalam hal sholat, maka aku perintahkan dia untuk membunyikan jari-jarinya. Jadi lagi sholat tuh dibunyiin. Ya, dia mainin jari. Kalau Betawi bilang dipeletekin, dibunyiin. Fi sholah, padahal keadaannya dalam sholat. Lagi sholat, mainin tangan. Hatta yakuna minal musabbihin li. Tuh, kata iblis, hatta yakuna minal musabbihin li. Maka orang tersebut yang dalam sholat dia ngeletekin tangan, membunyikan tangan, maka sama saja dia bertasbih kepada aku. Jadi yang suka meletakkan tangan tuh, kata iblis, dia tasbih kepada aku. Wa huwa fi sholah. Padahal hal keadaannya dia di dalam sholat. Semestinya orang sholat itu berdialog kepada Allah, bertasbih kepada Allah, tapi justru bertasbih kepada iblis. Ini iblis yang mengatakan. Kenapa? Dia tidak fokus kepada Allah Ta'ala, malah mainin tangan dan sebagainya. Banyak gerak. Oleh karena itu khusyuk di dalam sholat. Karena inilah trik daya iblis untuk melalaikan atau menghancurkan orang yang sudah ibadah. Nggak bisa memberhentikan orang di dalam ibadah. Lihat ke episode-episode sebelumnya, karena semuanya ini ada tahapan-tahapannya. Iblis menggoda, ya, dari diajak supaya nggak sholat, tapi masih sholat, tetap iblis goda. Makanya selalu Anda katakan, iblis berhenti menggoda ketika kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selama belum kita mati, iblis terus menggoda. Kita udah sholat masih terus. Ya, sampai akhirnya sampai bunyiin tangan. Fa in ghalabani fi dzalik. Kalau masih bisa mengalahkan aku. Kata iblis nih, ini orang hebat banget, masih bisa khusyuk mengalahkan aku. Ya. Nafakhtuhu fi anfihi. Maka aku tiupkan di mana hidungnya, ya. Tuh iblis. Tiup tuh ke hidung orang yang lagi sholat. Hatta yatasa'aba wa huwa fi shalah. Ya, hatta yatasa'aba wa huwa fi shalah. Sehingga orang tersebut yang lagi sholat ditiup hidungnya oleh iblis, ngantuk deh, nguap. Lagi sholat, nguap. Digoda ini nggak bisa, digoda itu nggak bisa. Silakan lihat dari episode dari ke 11, 12, 13, 14, 15. Ya, nggak kelar-kelar tuh iblis goda anak manusia, terutama yang lagi sholat, ya, lagi bicarakan sholat, ya, akhirnya di episode yang ke-16 ini, ya, dia goda untuk bunyikan tangan, nggak bisa juga bunyikan tangan karena tetap fokus. Maka ini orang yang tetap fokus, kefokusannya ini, ya, ditiup hidungnya sama iblis. Maka orang itu nguap. Wafis sholah, di dalam sholat. Iblis kasih tahu nih, ini pelajaran buat kita. Baik di dalam sholat apapun di luar sholat. Fa illam yadahu ala fihi. Apabila dia tidak meletakkan tangannya di atas mulutnya ketika nguap. Kalau lagi nguap, tutup. Pakai tangan kanan atau tangan kiri. Pakai tangan kiri. Kemudian dibalik. Nolak. Karena dengan nguap ini, satu, kalau medis kurang oksigen. Tapi dalam agama, iblis masuk. Setan masuk ketika kita menguap. Tutup. Jangan begini tutupnya, tapi begini. Satu, dalam segi kesehatan, ya, tentunya telapak tangan, ya, punggung tangan lebih bersih dari telapak tangan, dan juga menolak. Jadi nguap, tutup. Kalau lagi sholat, tutup, nggak apa-apa. Kalau bisa ditahan. Kalau bisa ditahan. Nggak bisa ditahan, ya, maka tutup pakai tangan kiri dengan bertolak dengan punggung. Sebab kenapa? Kata iblis, ya, apabila dia nguap tidak menutup dengan tangannya di atas mulutnya, dakhala syaiton, pasti masuk syaiton. Fi jawfih, ke kerongkongannya. Orang takut virus masuk ke kerongkongan, setan lebih serem masuk ke dalam kerongkongan.
Kalau udah masuk ke dalam kerongkongan, fayazdadu bidzalika hirson fid dunya, maka akan bertambah orang tersebut cinta rakus kepada dunia. Tuh, termasuk salah satu orang jadi rakus dengan dunia karena sering nguap, nggak tutup dia punya mulutnya dengan punggung tangannya, atau ditahan kalau dia lagi sholat. Kalau nggak bisa ditahan juga, tutup dengan tangan, punggung tangan yang kiri. Maka orang tersebut kemasukan setan, bertambahlah kerakusan dia di dalam dunia, urusan dunia, wa hubbanlah, cinta sama dunia, wa yakunu, maka orang yang sudah cinta sama dunia, rakus sama dunia, wa yakunu sami'an muti'an lana, maka orang tersebut akan menjadi pendengar yang baik, menjadi orang yang taat kepada kami, kata iblis. Orang yang sudah cinta, rakus sama dunia, maka dia orang yang mendengar dan taat kepada kami, artinya kepada iblis. Jadi orang-orang yang rakus dan cinta dunia udah pasti akan menjadi pendengar, selalu mendengarkan iblis, selalu taat apa yang dikatakan iblis. Maka kembali lagi, jaga jangan sampai sholat kita habis-habisan digoda. Untuk lebih lengkapnya, tolong lihat episode yang sebelumnya agar mengerti, karena ini episode sambung menyambung trik daya iblis menggoda anak manusia, terutama umat Islam, yang iblis jujur berbicara kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan dilanjutkan episode yang ke-17, masih iblis menggoda umat Islam, ya, bagaimana untuk bisa menghancurkannya, untuk masuk ke dalam neraka jahanam, terutama tertipu di dalam ibadah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.